Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iksan Fanda Tanjung. Saya akan membawakan portofolio saya berjudul Optimizing Shopping Mall Paid Search Campaign, a Comprehensive Portfolio. Portofolio ini adalah portofolio yang digunakan untuk pemenuhan tugas proyek Business Analytics di sebuah data pigment. Jadi untuk outline materi yang saya akan bawakan di sini adalah pertama ada introduction, lalu ada topik, dataset dan tools, lalu ada define problem statement, goal and metrics, ada create dashboard user flow, data cleaning, build dashboard and gain business insight, lalu ada conclusion, solution, further recommendation dan reference. Perkenalkan kembali, saya Iksan Tanjung. Saya di sini memulai journey saya untuk belajar di bidang data science. Saya adalah tipikal orang yang senang untuk belajar dan bertumbuh. Di sini saya sudah terdapat beberapa pengalaman di data cleaning, visualization, dan machine learning. Goal saya adalah mengembangkan skill set saya di bidang data science dan machine learning ini. Saya masuk ke bagian background di sini. uh, Shopping Paid Search Dashboard adalah tools yang digunakan oleh advertiser untuk memanage dan men-track terkait campaign marketing mereka pada shopping platform. Nanti akan terdapat dashboard yang berisi terkait performansi atau metrics seperti click impression, conversion rate, dan return on ad spend. Informasi ini digunakan untuk uh, melakukan pengambilan keputusan terhadap strategi marketing terhadap budget alokasi dan memaksimalkan return on investment-nya. Lalu di sini ada dataset yang saya gunakan, ada ad group, domisili. Di sini kita menggunakan domisili di Belanda. Ada 3 region, yaitu Utrecht, De Groningen, dan North Holland. Lalu di Mons sendiri di sini ada dari bulan Juli 2021 sampai November 2021 datanya. Lalu ada impression, yaitu number atau jumlah dari digital view dari iklannya. Lalu kliknya di sini jumlah orang yang melakukan klik terhadap ads kita. Lalu ada CTR atau click to rate, yaitu adalah jumlah klik dibagi dengan impression. Lalu conversion di sini adalah orang yang melakukan pembelian setelah uh, mengeklik iklan kita. Lalu ada conversion rate, ada persentase dari jumlah orang yang membeli dengan yang total mengklik ad kita. Lalu cost di sini yang dimaksud adalah biaya yang digunakan untuk advertising, dan ada CPC atau cost per click, yaitu biaya yang digunakan untuk satu orang melakukan klik advertisement kita. Lalu di sini ada revenue. Revenue adalah total pendapatan yang digenerate. Lalu ada sales amount atau jumlah dari sales yang uh, kita dapatkan. Lalu ada P dan L atau profit dan loss. Ini merupakan tools yang saya gunakan. Ada Microsoft Excel, ada Microsoft Visio yang saya gunakan untuk uh, data pembuatan diagram. Lalu di sini ada Tableau. Tableau dibuat untuk membuat dashboard, dan saya menggunakan Jupyter Notebook dan Pandas untuk data cleaning dan data wrangling. Uh, saya masuk ke problem statement. Jadi di sini pengiklan mendapatkan beberapa tantangan. Di antaranya adalah bagaimana memahami uh, campaign mana di masing-masing promosi yang perform. Lalu bagaimana cara mengetrack perubahan dari dalam suatu marketplace seperti strategi kompetitor dan perubahan dari perilaku customer. Lalu bagaimana cara mendapatkan informasi terkait uh, decision making uh, untuk marketing di bidang budgeting, targeting, dan bidding strategi. Goals-nya di sini kita menggunakan aspek SMART atau specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound untuk nilai KPI. Jadi untuk spesifik sendiri, kita berharap bisa mengimprove campaign performance dari satu sudut pandang. Lalu untuk measurable-nya, kita bisa mengukur dan kita meng-track key metriknya seperti impression, click, conversion rate, dan return on ad dengan terukur. Lalu achievable ini adalah advertiser atau pengiklan ini mendapatkan insight dan analytics untuk decision making. Lalu untuk relevan sendiri adalah
data yang kita dapatkan ini spesifik dan relevan untuk mencapai goals kita. Lalu untuk time bound sendiri, kita bisa mengkonsumsi data secara real time. Nah, sini juga adalah komponen yang penting juga adalah metrik. Di sini kita menggunakan 5 metrik. Di sini ada CPC atau cost per click, yaitu eh, rata-rata dari yang dikeluarkan kita sebagai pengiklan untuk setiap klik advertisement yang dilakukan oleh customer. Lalu ada juga CTR atau click to reach, yaitu persentase orang yang mengklik dengan eh, orang yang melihat advertising kita. Lalu ada cost per mile, yaitu cost yang penayangan terhadap 1.000 advertiser. Lalu ada conversion rate, yaitu berapa jumlah persentase penjualan dibandingkan dengan total orang yang mengklik eh, advertising kita. Lalu impression di sini adalah orang yang melihat dari marketing kita. Jadi di sini ada benefit of project. Jadi yang pertama adalah improve campaign performance dengan powerful analytic tools, dan kita akan mendapatkan insight untuk mengoptimasi strategi dari pemasaran. Selanjutnya untuk menaikkan return of investment, ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan informasi terkait marketing kita, dan nanti akan meningkatkan return dari pengeluaran marketing. Selanjutnya, streamline campaign management. Diharapkan kita dapat memiliki satu platform yang efisien dan mudah untuk men-track performance. Lalu ada enhanced marketing intelligence, di mana di sini kita mendapatkan banyak data yang nanti akan bisa kita lakukan untuk pengambilan keputusan. Lalu ada better customer experience, di mana diharapkan eh, kita dapat mengoptimasi campaign marketing kita, di mana diharapkan nanti akan meningkatkan customer experience dari masing-masing pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke user persona dan user flow. Di sini kita anggaplah sebagai digital marketing spesialis dengan beberapa poin yang perlu dituju, yaitu ada goals, challenge, behavior, dan pain point. Untuk goalsnya sendiri, harapan kita kita bisa memanage dan mengoptimasi seluruh channel marketing dan promosi yang kita lakukan. Kita juga bisa men-track semua performa campaign kita secara real time, dan kita bisa mendapatkan hasil yang baik dari usaha marketing kita. Ada tantangan yang dihadapi di sini adalah untuk bagaimana cara terus-menerus men-track performa dari platform yang banyak dan promosi yang banyak. Lalu bagaimana cara tetap terinformasi dengan uh, customer behavior yang mungkin nanti berubah, atau perubahan dari sistem marketplace-nya. Lalu bagaimana manage volume data yang banyak dan mendapatkan informasi untuk mengambil keputusan. Lalu ada behavior yang biasa kita lakukan adalah melakukan monitoring secara uh, continue untuk performance dan membuat adjustment terhadap data. Lalu kita melakukan market research dan staying update untuk tren industri, dan melakukan kolaborasi dengan tim marketing lain. Terdapat beberapa pain point di sini, yaitu kesulitan dalam memanage campaign dalam platform yang banyak. Lalu terdapat limitasi dari kita untuk mendapatkan data dan insight. Lalu terdapat inefisiensi dan wasting time proses dalam optimasi dari campaign marketing kita. Di sini kita mulai dengan user flow-nya untuk business problem dan solution-nya. Eh, dengan case tadi, siapa kita? Kita adalah digital marketing spesialis tadi. Tugas kita adalah mengimprove performance dari marketing, di mana kita sudah mengeluarkan banyak budget marketing, tapi di saat terdapat pembelian, kita tidak dapat menentukan marketing mana yang paling baik, seperti itu. Solusinya adalah kita akan membuat sebuah dashboard untuk mempermudah decision making dari uh, nanti manajemen. Lalu di sini untuk manajemennya sendiri, kita akan berusaha untuk mengimprove salesnya, di mana uh, sebagai contoh ini si Andi, dia akan melakukan banyak campaign marketing, di mana dia akan mendapatkan beberapa data di sini yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu dia akan mendapatkan beberapa metrik-metrik
seperti conversion rate, CTR, CTC, CPM, dan revenue. Dan nanti akan dibuat dashboard untuk melakukan analisis dan mengadjust, pada akhirnya akan mengadjust spend budget marketing ya, untuk mendapatkan performa optimasi dari budget marketing. Ini user flow-nya, kita akan melihat status marketing campaign kita sekarang di dashboard, lalu kita akan mendapatkan insight dari performa marketingnya di masing-masing funnel marketing. Lalu di sini kita akan lihat di sini untuk masing-masing uh, fiturnya dan juga matriksnya. Nanti apabila ada data terupdate, nanti akan terkonfirmasi, dan nanti akan terekam, dan nanti akan terupdate langsung ke dashboardnya. Nah, sebelumnya kita juga melakukan data cleaning untuk beberapa poin di sini untuk feature ad group, karena di sini masih tergabung, yaitu kita akan memisahkan antara itemnya dan juga promosinya. Lalu kita melakukan perubahan dari new value ke nilai 0, dan juga mengekstrak beberapa fitur promotion yang uh, berbeda, jadi mempermudah kita untuk pengelompokannya. Kita melakukan ini di Python. Lalu di sini contoh dari dashboard yang sudah kita buat di sini. Jadi di sini uh, mungkin saya langsung lanjutkan ke dashboardnya. Ya, bisa dilihat di sini dashboardnya berada 4 eh, bagian utama. Sini ada shopping part search dashboard sebagai judul. Di sini ada matriksnya, ada total clicks, conversion, total cost, revenue, CTR, conversion rate, total sale amount, dan total profit and loss. Bisa lihat di sini filternya kita gunakan untuk tadi bulan Juli sampai bulan November. Di sini terdapat profit and loss-nya di minus 73.000. Jadi di sini masih ada sesuatu yang harus kita analisis, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kita bisa lihat di sini terdapat 3 matriks CTR, CPC, dan CPM. Kita breakdown berdasarkan masing-masing promotionnya. Bisa lihat di sini terdapat kecenderungan 2 promosi yang memiliki uh, nilai CTR tertinggi ada di coupon code dan promo code. Lalu di sini ada juga CPC-nya. Di sini ada offer dan promo code yang memiliki CPC paling tinggi dengan CPM. Juga bisa kita lihat di sini promo code dan coupon code memiliki CPM lebih tinggi. Ini kita asumsikan di filter di bulan uh, total bulan. Lalu di sini kita lihat tren dari cost versus revenue dari bulan Juli ke November. Kita bisa lihat Juli ke Oktober terdapat tren penurunan, di mana untuk cost sendiri masih berada di atas untuk revenue-nya. Jadi bisa dilihat di sini kita merugi terus dari bulan Juli, Agustus, September, dan pada bulan Oktober ternyata kita memiliki nilai positif di sini, yaitu sebesar 1.046. Lalu uh, terdapat kenaikan dari cost untuk, atau mungkin uh, semakin digencarkan lagi untuk marketingnya. Jadi ada kenaikan cost dibarengi dengan kenaikan revenue, di mana nilai ini, cost ini belum bisa menutup revenue-nya. Jadi di sini bisa kita lihat untuk total cost per promotionnya selanjutnya. Untuk coupon code-nya di sini memiliki nilai terbesar nih di sini. Dan juga promotion code di sini memiliki cost total yang besar, yang paling paling besar dikeluarkan dibandingkan dengan seluruh promosi yang lain. Ini juga kita bisa lihat tren dari click dan impression ini sejalan dengan tren dari cost dan revenue-nya. Lalu di sini kita bisa lihat 3 regional yang kita sudah lakukan marketing dan penjualan, yaitu ada North Holland yang memiliki nilai terbesar untuk cost dan revenue-nya, lalu ada Utrecht, dan juga ada Groningen. Di sini bisa kita lihat kita bisa mempertahankan untuk daerah yang memiliki uh, nilai terbesar, sehingga itu merupakan basis marketing kita seperti itu. Dan saya akan balik kembali ke PPT-nya. Oke, untuk mendapatkan insight, kita mencoba untuk melakukan pertanyaan. Di sini ada 16 pertanyaan yang saya coba paparkan, di mana mana yang memiliki impresi terbanyak, dan bulan mana yang memiliki cost terbanyak, bulan mana yang memiliki revenue terbanyak, dan profit dan loss terbanyak, loss gain terbanyak, lalu total click generate di Juli sampai Oktober berapa,
lalu berapa rata-rata conversion rate dari bulan Juli sampai November, lalu promosi mana yang memiliki highest and lowest CTR di tiap bulannya. Begitu juga dengan CPC dan CPM. Lalu bagaimana tren dari cost dan revenue tiap bulan. Lalu bagaimana customer behavior untuk tiap provinsi di Netherlands. Lalu coba kita menggabungkan semua promosi. eh, Berapa jumlah klik yang didapatkan. Lalu menggunakan informasi di dalam dashboard itu, jika company fokus untuk CTR, eh, kira-kira akan mendapatkan berapa di Desember. Hal sama juga kita tanyakan di poin-poin selanjutnya. Oke, lalu kita akan jawab tadi berdasarkan data dari dashboard. Jadi dari slicing saya di dashboard didapatkan untuk bulan November terdapat satu mungkin uh, uh, impression terbesar didapatkan di November dengan jumlah 1.163 dengan total cost-nya juga paling besar di November di 250.000 dengan revenue 252.000. Ini bisa kita lihat ada deviasi negatif di sini. Lalu dengan profit dan loss terbesar di Oktober dinilai dengan total profit 1.000. Lalu di November memiliki total profit dan loss terburuk di 27.000. Lalu total klik yang tergenerate di bulan Juli sampai November ada 924.503 klik dengan conversion rate di 8,28% rata-ratanya. Ini masih cukup tinggi dibandingkan benchmark industrinya, yaitu di 4,81%. Mungkin di sini kita lebih perlu memaksimalkan promosi mana yang kita nanti akan gunakan atau gencarkan untuk mendapatkan uh, nilai dari revenue yang lebih tinggi. Lalu di sini bisa kita lihat di sini untuk promos CTR untuk yang tertinggi dan terendah untuk masing-masing bulan. Bisa dilihat di sini rata-rata adalah CTR terendah adalah sales dan tertingginya ada di kupon, code dan promo. Lalu di November ada Black Friday ini mungkin merupakan promosi baru dan kita bisa lihat di sini bahwa CTR-nya pun berada di atas benchmark industri yaitu di 11,43%. Di poin ke-9 sendiri ada CPC. Ternyata CPC ini yang paling lowest itu ada yang lebih baik yaitu ada di free shipping, yang terbesar ada di offer. Jadi mungkin kita berusaha menghindari promosi yang memiliki CPC yang tinggi seperti itu. Kita bisa lihat di sini CPC-nya juga berada di di bawah industri. Jadi ini sudah baik di 1,51. Lalu untuk CPM-nya sendiri kita bisa lihat di sini untuk sales sendiri memiliki CPM yang paling rendah dan promo code yang memiliki CPM yang paling besar. Lalu selanjutnya kita bisa melihat trennya dari bulan Juli, Agustus, September, November. Eh, Company ini selalu mengalami kerugian. Profit hanya dapat didapatkan di bulan Oktober. Selanjutnya, berdasarkan analisa daya geografik, kita dapat melihat bahwa Northern memiliki kapitalisasi revenue dan cost yang terbesar. Kita harapkan bisa terus memaintain kontribusi dari provinsi itu dengan mengembangkan opportunity dari Groningen untuk improvement. Karena tadi bisa kita lihat di Groningen sendiri ada potensi karena merupakan penyumbang profit kedua yang terbesar, profit dan cost terbesar kedua. Lalu poin yang ke-13, Haggis total click happen terjadi di November, yaitu 380.000 klik. Lalu kita bisa mengconsider promotion tipe compound code ini merupakan yang paling bagus untuk dikembangkan. Karena tadi bisa kita lihat CTR-nya itu terbaik, yaitu di 35,75%. Dan juga CPC-nya itu lumayan rendah ya, walaupun dia bukan yang terendah, dia di posisi keempat di 0,79%. Ini cenderung lebih baik dibandingkan dengan promosi yang lain. Oke, kita bisa lihat total cost per promotion-nya tadi. eh, Dominannya itu ada di dua promosi, yaitu ada di coupon code dan di promo code.
Berdasarkan analisis sebelumnya, kita bisa mengoptimasi untuk lebih menekankan penggunaan kompon code dan menurunkan promo code karena tadi bisa kita lihat untuk CPC yang promo code ini merupakan CPC yang salah satu lebih paling tinggi di antara offer dan CPC. Jadi diharapkan dengan penurunan penggunaan promo code dan penaikan kompon code diharapkan bisa meningkatkan nilai dari revenue. Selanjutnya, terakhir kita masuk ke conclusion. Jadi dari data di atas kita bisa lihat CTR dan CPC-nya sudah di atas benchmark industri. Dengan data di geografik tadi, North Holland memiliki highest capitalization revenue dan cost. Dan diharapkan kita bisa memaintain North Holland dan kita bisa mengimprove pendapatan yang didapatkan dari Groningen. Lalu untuk kita dapat mengconsider untuk menaikkan uh, kompon code secara masif untuk mendapatkan nilai CTR yang tinggi dengan CPC yang rendah. Lalu untuk total cost-nya tadi kita bisa lihat kompon code dan promo code tadi terdapat trade-off, diharapkan promo code bisa kita kurangi untuk mendapatkan nilai revenue yang lebih tinggi. Lalu solusinya yang bisa kita dapatkan adalah sesuai yang tadi saya jelaskan, kita bisa menambahkan kompon code dan mengurangi promo code berdasarkan analisa dari CTR dan CPC-nya tadi. Lalu kita bisa memaintain North Holland provinsi dan menaikkan, mengejarkan opportunity di Groningen. Dari benchmarking analysis tidak terdapat permasalahan yang terjadi pada marketing kita karena kita berada di atas industri. Cuman yang mungkin jadi masalah adalah harga dari promosi kita tadi yang masih belum sesuai, belum tepat sasaran. Jadi mungkin itu bisa dievaluasi lagi supaya bisa meningkatkan promosi-promosi tadi yang memiliki nilai CPC yang lebih tinggi dan CTR yang tinggi. Pembuatan konten yang baik, lalu pembuatan call to action button yang jelas, lalu pembuatan keyword targeted untuk menaikkan brand awareness dan traffic flow ini juga diharapkan bisa meningkatkan revenue dari perusahaan kita. Lalu untuk budget recommendation-nya, tadi kita belum mendapatkan data terkait uh, brand awareness, yaitu ada at recall, ada reach, dan engagement yang tidak terdapat di dataset. Diharapkan apabila kita bisa mendapatkan data itu akan sangat baik untuk mengukur performa dari brand awareness. Lalu kita bisa juga menggunakan A/B testing atau eksperimen untuk menentukan marketing mana yang lebih cocok. Ini mungkin ditujukan untuk channel atau promotion mana yang cocok dan memiliki tingkat pendapatan yang terbaik. Oke, ini merupakan referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.